Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberi petunjuk kepada kita untuk urusan ini, dan tidaklah akan mendapat petunjuk jika Allah tidak memberi petunjuk kepada kita. Semoga keselamatan dan kesejahteraan tetap tercurahkan kepada kekasihnya Muhammad putra Abdullah, dan beliau juga semoga kesejahteraan dan keselamatan terlimpahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikutinya. Pemirsa penonton Graha Suhendar Official, selamat bertemu dalam kajian keislaman. Kali ini bertemakan posisi manusia terhadap Al-Quranul Karim. Referensinya bersumber dari Tafsir Al-Wasit karya Syekh Wahbah Al-Juhaili dan dari berbagai sumber lainnya. Posisi manusia terhadap Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai surah Al-Baqarah, sebuah surah Madaniyah yang turun setelah hijrah, meskipun tempat turunnya di Mekah, dengan menjelaskan posisi manusia terhadap Al-Quranul Karim. Allah menyebutkan bahwa mereka terbagi menjadi 3 golongan. Golongan orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Golongan orang kafir kepada Allah dan menyombongkan diri dari kebenaran, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Mereka adalah para penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Selanjutnya, golongan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sekadar ucapan dengan lisan semata, namun hatinya tetap dipenuhi dengan kekafiran dan kesesatan. Mereka mendapatkan siksa yang pedih atas kedustaan mereka. Merekalah orang-orang munafik. Mujahid berkata, 4 ayat di awal surah Al-Baqarah turun terkait kaum mukminin. 2 ayat berikutnya turun terkait kaum kafir. Kemudian ada 13 ayat turun terkait kaum munafik. Adapun orang-orang yang beriman dan bertakwa, mereka memiliki 4 kriteria. Beriman secara jujur terhadap alam gaib yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan didukung oleh dalil, sehingga mereka tidak membatasi diri hanya mempercayai perkara-perkara materi dan indrawi, melainkan mereka beriman kepada apa yang ada di balik materi. Mereka mendirikan salat dalam statusnya sebagai tiang agama. Mereka menunaikan zakat untuk kaum fakir dan miskin. Zakat merupakan pondasi bangunan masyarakat, sebagaimana salat merupakan pondasi bangunan individu. Selanjutnya, mereka beriman kepada kitab-kitab samawi yang diturunkan Allah kepada para rasulnya. Juga beriman kepada hari akhir dengan sepenuh keyakinan tanpa ada syubhat dan keraguan di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menjelaskan posisi Al-Quran yang tinggi, bahwa ia adalah kitab yang sempurna, seraya menjelaskan sifat kaum mukminin. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin.
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian rejeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Kemudian Allah menyebutkan sifat kaum kafir, seperti halnya Abu Jahal, Abu Lahab, dan banyak lagi yang lain yang menyatakan pendustaan secara terang-terangan. Sehingga sama saja bagi mereka apakah ada peringatan ataukah tidak, sebab mereka tidak mengambil manfaat dari peringatan tersebut. Hati mereka telah tertutup, tidak tertembus oleh cahaya ilahi yang terrepresentasikan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Mereka menutup pendengaran dan penglihatan dari ayat-ayat tersebut, bahkan berpura-pura tidak mengetahuinya. Mereka akan mendapatkan siksa yang dahsyat dan pedih yang disediakan khusus bagi mereka. Celah itu ada pada diri dan tabiat mereka, bukan pada Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup hati, pendengaran, dan penglihatan mereka disebabkan kekufuran dan kedurhakaan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menyebutkan sifat kaum kafir tersebut. Alladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim gishawatu walahum adzabun adim. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Orang yang memilih basiroh atau mata hati dan berakal adalah orang yang merenungkan masa depannya, merenungkan kebenaran yang akan bermanfaat bagi dirinya. Ia menghindarkan diri dari kebatilan dan kesesatan. Ia membandingkan antara sifat kaum mukminin yang membangun, yaitu iman kepada alam gaib, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan beriman kepada hari akhir, dan sifat kaum kafir yang menghancurkan, yaitu kehancuran, kerobohan, terjauh dari hidayat Allah yang hak, dan terjerumus ke dalam neraka jahanam. Seorang mukmin ibarat warga negara yang baik dan terpercaya, sedangkan orang kafir ibarat musuh yang mengkhianati diri sendiri, bangsa, dan masyarakatnya. Selanjutnya, sifat-sifat kaum munafik. Pada bagian awal surat Al-Baqarah turun 13 ayat terkait kaum munafik. Ayat 8 sampai dengan 20. Nifaq merupakan sikap pengecut dan pengkhianatan, kedustaan dan kesesatan, sebuah gejala penyakit dan penipuan. Karenanya tidak butuh waktu lama bagi terbongkarnya keberadaan orang-orang munafik. Masyarakat mencela mereka, seluruh lapisan umat mencerca keberadaan mereka. Nifaq dan keyahudian merupakan dua hal yang saling berkaitan, sebab sama-sama berakar dari sikap pengecut, kelemahan nyata, dan tabiat yang buruk. Seorang munafik membaur di tengah-tengah masyarakat dalam setiap perbuatan dan perkataannya.
Sedangkan seorang Yahudi menipu dan berkonspirasi terhadap masyarakatnya. Seringkali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencela nifak dan kaum munafik. Betapa besar bahaya yang ditimbulkan sikap nifak di tengah masyarakat. Seorang mata-mata yang menghancurkan negara dan bangsanya adalah seorang munafik. Tindakan memata-matai untuk membantu musuh adalah salah satu indikasi sikap nifak. Kaum munafik lebih besar bahayanya terhadap Islam dibandingkan dengan kaum kafir. Sebab kaum munafik adalah musuh di dalam tubuh umat. Keberadaan kaum munafik tidak terbatas hanya pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan kaum munafik bisa muncul dan eksis di setiap zaman dan tempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sifat-sifat kaum munafik. Yang pertama adalah menunjukkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, namun menyembunyikan kekufuran, kesesatan, dan tipuan terhadap Allah. Padahal Allah Maha mengetahui keberadaan mereka. Tipuan mereka tidak terpengaruh apapun terhadapnya. Tipuan mereka tidak lain hanya menjadi kebiasaan bagi mereka sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yuhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yasmurun fi qulubihim maradun fajadahumullahu marado walahum adabun alimum bima kanu yakdibun. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Al-Baqarah ayat 8 sampai dengan 10. Kaum munafik adalah kaum yang gemar mengobarkan fitnah dan tindakan memata-matai untuk kepentingan musuh dan kemenangan mereka atas kaum muslimin. Mereka membuat kerusakan di bumi. Meski demikian mereka mengklaim bahwa merekalah yang melakukan perbaikan. Mereka tidak mengetahui realitas nyata dan tidak menyadari kondisi mereka sendiri. Apabila diseru mereka kepada keimanan, mereka mengolok-olok kaum mukminin, menyebut mereka sebagai orang-orang dungu, lemah akal atau bodoh. Padahal realitanya merekalah orang-orang yang dungu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun wa idza qila lahum aminu kama ammanan nasu qalu anu'minu kama ammanas supaha'u ala innahum humus supaha'u walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Al-Baqarah ayat 11 sampai dengan 13. Di antara sifat kaum munafik adalah memperlihatkan keimanan untuk mengolok-ngolok. Apabila mereka kembali kepada setan-setan dan pemimpin-pemimpin mereka dari kalangan Yahudi dan pembuat kerusakan, mereka berkata, kami bersama kalian. Ibnu Abbas berkata, Abu Bakar, Umar, dan Ali pergi menemui Abdullah bin Ubay, sahabat-sahabatnya dari kalangan kaum Yahudi.
Ketika Abdullah bin Ubay melihat mereka, ia berkata kepada para sahabatnya, "Perhatikanlah bagaimana saya nanti mengusir orang-orang bodoh itu dari kalian dengan kata-kata manis." Begitu ketiganya datang, Abdullah bin Ubay memuji mereka satu persatu terkait dengan kualitas agama dan keterdahuluan dalam memeluk Islam. Kepada Abu Bakar ia mengatakan, "Selamat datang wahai As-Siddiq, Andalah Syekh Islam." Kepada Umar ia mengatakan, "Selamat datang wahai pemuka kabilah Bani Adi, Andalah Al-Faruq yang memiliki kekuatan di dalam agama Allah." Untuk Ali ia mengatakan, "Selamat datang wahai kemenakan dan menantu Rasulullah, Andalah pemuka Bani Hasyim." Setelah ketiga sahabat tersebut pergi, Abdullah berkata kepada para sahabatnya, "Bagaimana pendapat kalian terhadap apa yang aku lakukan barusan?" Mereka memuji tindakan Abdullah bin Ubay. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayatnya. "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahji'un Allahu yastahji'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun ulaikal ladzina starawud dolalata bil huda fama robihat tijaratuhum wa makanu muhtadin." Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan atau para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok." Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Al-Baqarah ayat 14 sampai dengan 16. Kemudian Allah membuat dua perumpamaan tentang kondisi kaum munafik. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyerupakan mereka dengan segolongan orang yang membuat penerangan dengan api untuk waktu yang sangat singkat. Kemudian Allah memadamkan api mereka. Kedua, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan olok-olok terhadap mereka dengan menyerupakan mereka dengan segolongan orang yang tertimpa hujan deras. Mereka bergembira sejenak ketika melihat kilat-kilat dan cahaya. Kemudian mereka mengalami kebingungan dan kepanikan ketika langit gelap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masaluhum kama salil ladzi stauqa dan narong falamma adaat ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dulumatil la yubsirun summum bukmun umyun fahum la yarjiun au kasoibim minas samai fihi dulumatu warok dua barkui yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawaiki hadarul maut wallahu muhitum bil kafirin yakadul barku yahtopu absarahum kullama ada'alahum ma saufihi wa idza adlama alaihim qamu walau sa'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali, atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir saja kilat
itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah ayat 17 sampai dengan 20. Demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dengan teriring doa, semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusan, sukses dalam cita-cita, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.